Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tusatna Rizky, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan bab 11 yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving adalah respon terhadap hal yang berjalan baik dan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai suatu kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau bermanfaat. Sedangkan pembuatan keputusan adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan adalah tindakan pilihan yang seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Ada 4 fase pemecahan masalah. Yang pertama yaitu aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perancangan, di antaranya menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang terakhir, aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pikiran pemecahan masalah, yaitu ada 2, yang pertama model sistem umum perusahaan, yang kedua model 8 elemen lingkungan. Sedangkan cara pandang sistem atau system view adalah memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Membangun konsep. Berikut adalah elemen proses pemecahan masalah. Memilih solusi yang terbaik. Ada yang pertama yaitu analisis, yaitu evaluasi atas pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensinya pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga, penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala. Gejala atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Ada struktur permasalahan, yaitu yang pertama masalah terstruktur, yaitu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dapat dipahami. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak memiliki elemen. Yang terakhir, masalah semi terstruktur, yaitu masalah yang terdiri dari beberapa elemen yang dapat dipahami dan beberapa tidak. Lalu ada jenis-jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak dianggap baru ketika terjadi. Yang kedua, keputusan yang tidak terprogram, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, di bawah ini adalah matriks dari Gorey dan Scott Morton, yang mana ada tingkat struktur masalah dan tingkat manajemen. Lalu ada juga model DSS yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu yang mewakili suatu objek atau aktivitas entitas. Jenis-jenis model yaitu yang pertama model fisik, yaitu gambaran 3 dimensi entitasnya yang digunakan mencakup model skala untuk pusat perbelanjaan dan prototipe mobil baru. Yang kedua, model naratif, yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap dan tertulis. Yang ketiga, model grafis yang menggambarkan entitasnya dengan abstraksi, garis, simbol, atau bentuk. Yang keempat, model matematis yang digunakan manajer untuk menghitung EOQ. Penggunaan model. Yang pertama, untuk memberikan pengertian. Model lebih sederhana dibandingkan entitasnya. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi. Keempat, jenis model dapat mengomunikasi informasi secara akurat dan cepat. Yang ketiga, memprediksi masa depan, yaitu dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kelas model matematis. Yang pertama ada model statis atau dinamis. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, sedangkan model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu. Yang kedua yaitu model probabilitas atau deterministik. Probabilitas adalah kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Jika tidak melibatkan probabilitas, maka disebut model deterministik. Yang ketiga ada model optimasi atau suboptimasi. Model optimasi adalah memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Model suboptimal memungkinkan seorang manajer memasukkan seperangkat keputusan.
simulasi. Yang pertama ada skenario, yaitu menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Elemen data yang menentukan skenario disebut elemen data skenario. Yang kedua ada variabel keputusan, yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Lalu ada contoh pemodelan. Yang pertama yaitu harga produk, yang kedua jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk. Yang ketiga jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran. Yang terakhir jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Lalu ada input model. Yang pertama yaitu layer input model untuk memasukkan data skenario kuartal sebelumnya. Yang kedua, layer input model untuk memasukkan data skenario kuartal selanjutnya. Lalu ada output model. Berikut adalah gambar dari rangkuman output model. Kelebihan pemodelan. Yang pertama yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, kemampuan diprediksi masa depan. Yang keempat, model tidak semahal upaya uji coba. Lalu ada juga kekurangan pemodelan, di antaranya kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Lalu ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Yang pertama, kapabilitas pemodelan statis, yaitu baris dan kolom lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan model statis. Yang kedua, kapasitas pemodelan dinamis, yaitu lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Yang ketiga, ada memainkan permainan bagaimana jika atau if, di mana pemecah masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk dapat melihat dampak dari hasil simulasi. Lembar kerja elektronik yang dimaksud adalah Microsoft Excel. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Ada beberapa wilayah AI, yaitu yang pertama sistem pakar, yaitu program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Yang kedua, jaringan saraf tiruan yang meniru fisiologi oleh manusia. Yang ketiga, algoritma genetik yang menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi yang terbaik. Yang terakhir, agen cerdas yang digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS, yaitu sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama. Nah, bagaimana GDSS ini dapat membantu pemecahan masalah? Komunikasi yang baik dicapai dengan adanya diskusi kelompok yang terfokus pada masalah. Nah, diskusi yang terfokus ini dapat dicapai dengan adanya GDSS. Yang terakhir, letak lingkungan GDSS. Yang pertama, ada ruang keputusan, di mana tempat sekelompok kecil orang bertemu secara langsung. Yang kedua, komunikasi paralel yang terjadi ketika semua peserta memasukkan komentar secara bersamaan. Yang ketiga, ada jaringan keputusan wilayah lokal pada saat para anggota berinteraksi dengan LAN. Yang keempat, ada sesi legislatif jika kelompok yang ada terlalu besar untuk satu ruang keputusan. Yang terakhir, ada konferensi yang dimediasi oleh komputer, di mana mencakup konferensi komputer audio dan video. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.